dunia kian sempit. Dalam satu layar, anak-anak sudah bisa keliling dunia bermain tanpa panas-panasan, bahkan betah berjam-jam. Anak-anak generasi Alpha mungkin yang paling mengalami hal ini. Namun ada suatu ruang di mana gawai disimpan, dan jemari mereka mulai menyentuh realitas. Dari ketukan kecil inilah harmoni baru itu dimulai. Si Dopora gamelan, dolanan gamelan. Sedo. Sengaja sapa dolanan HP sapa wes leboke kene, leboke. Ya saya. Bergeser sedikit dari bisingnya pusat kota Yogyakarta. Di pinggiran Bantul, di Dusun Gendeng Bangunjiwo, ada sebuah ruang bersahaja yang menolak sunyi bernama Oma Cangkem. Di saat banyak anak berburu sinyal, di sini mereka justru sibuk berburu nada. Menjemput kembali masa kecil yang jujur lewat bila-bila gamelan. Di balik riuhnya energi bocah-bocah ini, ada sosok Pardiman Joyo Negoro, seniman gamelan pendiri Sanggar dan grup Akapela Mataraman, sebuah kelompok musik kontemporer asal Yogyakarta. Omah Cangkem itu karena ada hubungannya dengan perjalanan musik saya. Dulu musik saya sebelum punya gamelan itu akapela, namanya Akapela Mataraman. Lalu setelah punya rumah, kemudian ini sebagai dokumentasi fisik, akapela itu kan dari mulut. Mulut itu bahasa Jawane cangkem, salah satunya. Kemudian dari omah cangkem, karena itu omah mulut. Gitu. Karena memang ada latar belakang musiknya, perjalanan musik saya. Pardiman tak sekedar guru gamelan, tetapi juga teman bermain yang telaten. Di tangannya, gamelan tak lagi terdengar kolot dan kaku, tapi diramu menjadi media bermain yang memikat hati anak-anak untuk pulang ke akarnya. Baginya, gamelan bukan hanya soal bunyi, tetapi juga tentang membentuk karakter. Menurutnya, kemerdekaan anak dan kegembiraan mereka ada di dunia bermain mereka, dan di sanalah proses belajar itu tercipta. Tapi kalau saya melihat ini, tapi mereka butuh gamelan. Karena gamelan itu sebuah permainan yang mendidik. Jadi mendidik budi pekerti, akhirnya nanti ya, itu akan ke sana. Minimal akan belajar menghormati teman-temannya. Kemudian bekerja sama. Nah, kemudian di dalam gamelan itu kan ada saling mendengar, saling melihat, saling mendengarkan. Nah, ini kan sebuah pembelajaran yang positif. Kemudian aku tanya ibu atau istri saya, Bu, bagaimana sih anak-anak itu piye toh? Ya mereka kan butuhnya gembira. Gitu. Nah, bagaimana kalau Bapak bisa menghadirkan gamelan itu bisa mengembirakan? Nah, itu PR buat jenengan, kata istri saya. Siap. Makanya kan di sanggar di ruang gamelan waktu itu ya, ketika aku ngajari gamelan itu kan ada tamiya. Jadi anak-anak itu bermain tamiya itu loh. Gamelannya kalah. Aku mikir, nah ternyata baru menemukan bahwa ternyata kemerdekaan anak-anak itu ditemukan ketika mereka beristirahat. Mereka bermain, diumbar, itu merdeka mereka. Para sulu kabeh sekarang umbar sih. Ya, istirahat dulu. Silakan. Apa? Kanca-kanca, ayo dolanan gobak sadar yo nang isor yo. Oma Cangkem bagi anak-anak menjadi ruang berekspresi, bermain dengan sebaya dan mengenal budaya. Di tengah gempuran permainan digital yang canggih, anak-anak di sanggar ini memilih menyibukkan jemari mereka dengan alat pemukul instrumen gamelan seperti ganden, bindi, atau tabu.
Melodi harmoni yang unik inilah yang menarik hati Kalani untuk bergabung dengan sanggar yang berdiri pada medio tahun 2010 itu. Bocah kelas 3 SD ini langsung jatuh cinta dengan bonang, salah satu instrumen gamelan Jawa di sanggar tersebut. Yang ngajak itu kakak sebenarnya. Habis itu kan kakakku kan lihat IG tiba-tiba lihat Omah Cangkem, habis itu ibuku suruh lihat. Terus ibuku suruh lihat, aku dipanggil, aku suruh, "Oh enggak ini Dek, mau Mas itu." Jadi disuruh ke sini. Berada di ruang yang tak biasa membuat sanggar ini menjadi ruang yang nyaman bagi anak-anak Gen Alpha yang saat ini perlahan kehilangan ruang bermain mereka. Alih-alih asyik bermain di dalam dunia game, anak-anak OCM justru lebih bebas berlarian di tempat yang dikelilingi sawah dan irigasi. Bagi Fatih yang sudah 6 tahun ini menjadi murid di sanggar OCM, suasana ini yang selalu membuatnya tak pernah bosan belajar gamelan. Gara-gara itu gamelan seru, bisa main-main terus kayak temennya, nggak kayak di game. Apa tuh? Temennya itu bukan asli. Bagi orang tua, Omah Cangkem bukan sekedar ruang belajar seni tradisional dan budaya Jawa saja. Yulia Stotiningrum mengaku, sejak anaknya bergabung dengan sanggar ini, banyak laku positif yang tampak pada tumbuh kembangnya. Menurutnya, sang anak tak hanya menjadi lebih bertanggung jawab, tetapi juga punya keinginan untuk mengejar target. Di usia anak yang baru menginjak 7 tahun, kecintaan belajar budaya Jawa semakin kuat. Bahkan di Omah Cangkem, Yuli mengaku anaknya bisa belajar nilai-nilai kesopanan dengan cara sederhana, namun berdampak besar bagi pertumbuhan karakternya. Lebih tanggung jawab sama kalau kemarin itu perubahan dari sini sama di rumah itu dia lebih mempunyai target. Jadi kalau di sini seumpamanya lagu ini nanti yang belum bisa apa gitu kan dikasih tahu sama bapak kan, nanti di rumah dipelajari lagi pokoknya aku harus bisa gitu. Terus nanti di sini kan paling enggak bisa minimal 3 alat musik gamelan. Jadi dia punya target, aku untuk iso, aku harus bisa. Sini itu kan terbiasa semua itu kalau datang salim. Jadi kayak kata permisi gitu. Terus nanti kula nuwun, kalau mau pergi kula nuwun. Terus ya tadi lebih menghormati sama orang lain. Lebih peduli. Kadang kan di sini kan gantian. Kalau mau megang gamelan gantian. Jadi kalau setelah selesai gantian sama temennya. Kalau tidak bisa, kalau sama temennya tidak bisa, nanti kamu yang ngajari gitu. Pada akhirnya, Omah Cangkem bukan sekedar tempat kursus musik tradisional. Ini adalah sebuah ekosistem warisan. Tempat di mana anak-anak diajak untuk melihat bahwa bahagia itu tidak melulu soal apa yang ada di dunia digital. Lewat ketukan gamelan yang selaras, mereka belajar filosofi hidup yang paling mendasar, bahwa untuk menciptakan simfoni yang indah, kita harus menekan ego dan mau saling mendengarkan. Gembira dan bahagia, tapi ditambahi tapi ono pesan. Pesannya apa? Dia harus teringat akan sebuah nilai. Ya, nilai itu apa? Nilai kebersamaan, kegembiraan, ada kebersamaan, jika ada kebersamaan ada kebahagiaan. Jadi poinnya menjadi anak yang merdeka. Pengen bermain silakan, karena bermainnya anak-anak itu sebuah pembelajaran. Maka ketika dia bermain, gamelan itu salah satu metode untuk itu, mengembangkan gamelan itu sebagai alat bermain yang mendidik. Layar gawai mungkin menawarkan jutaan warna, tapi kehangatan di sini akan memahat memori yang tak akan lekang oleh waktu. Gamelan itu alat bermain yang mendidik. Nah, itu salah satu alternatif anak-anak bisa belajar sebuah nilai-nilai hidup melalui
suara-suara gamelan dan cara membunyikannya.